Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi perencanaan audit dan prosedur analitis dengan beranggotakan yang pertama ada Mbak Afrida Kiraisa dengan nomor NIM 2002106011 dan Muhayyina Asafa Najwa dengan nomor NIM 200210610620. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan. Pada standar auditing AICPA menyatakan ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat, yaitu mencakup yang pertama ada memungkinkan auditor untuk mendapatkan bukti yang cukup sesuai untuk keadaan. Yang kedua yaitu ada bantu jaga agar biaya audit tetap masuk akal, dan ada yang ketiga merupakan hindari kesalahpahaman dengan klien. Materialities audit merupakan suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional. Materialitas bergantung pada keputusan pengguna yang mengandalkan laporan untuk membuat keputusan. Auditor harus memiliki pengetahuan tentang kemungkinan pengguna laporan klien dan keputusan yang dibuat. Selanjutnya, ada 8 bagian utama dari perencanaan audit, yaitu mencakup pertama ada terima klien dan lakukan perencanaan audio awal, kemudian memahami bisnis dan industri klien, kemudian lakukan pendahuluan prosedur analitis, selanjutnya yaitu adanya tetapkan penilaian awal atas materialitas dan materialitas kerja. Kemudian adanya mengidentifikasi risiko yang signifikan akibat penipuan atau kesalahan. Selanjutnya yaitu menilai risiko bawaan. Kemudian memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Dan selanjutnya yaitu adanya menyelesaikan keseluruhan strategi audit dan rencana audit. Langkah-langkah perencanaan audit. Ada 6 langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan audit, yaitu meliputi yang pertama ada penghimpunan pemahaman bisnis klien dan industri klien. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitis. Yang ketiga, melaksanakan penilaian awal terhadap materialitas. Yang keempat, mengukur risiko audit. Nomor 5, memajukan strategi audit pendahuluan untuk asersi yang signifikan. Dan yang keenam, yaitu mempersatukan pemahaman struktur pengendalian intern klien. 3 istilah yang relevan dengan perencanaan audit. Yang pertama, yaitu ukuran bagaimana auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan dapat salah saji secara material setelah audit selesai, dan pendapat yang tidak dimodifikasi telah dikeluarkan. Yang kemudian yaitu adanya risiko bisnis klien, yang merupakan risiko bahwa entitas gagal mencapai tujuannya atau menjalankan strateginya. Kemudian risiko salah saji material, yang merupakan suatu risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material karena adanya kecurangan atau kesalahan sebelum melakukan audit. Klien dan melakukan perencanaan audit awal, yaitu mencakup auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada. Kemudian auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Kemudian untuk menghindari kesalahpahaman, auditor mendapatkan pemahaman dengan klien tentang persyaratan pertunangan, dan auditor mengembangkan strategi keseluruhan untuk audit, termasuk staf keterlibatan dan spesialis audit yang diperlukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas, mencakup pertama ada independensi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, kemudian etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas, dan profesionalisme tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
menentukan materialitas kinerja, bahwa kumpulan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Tujuan penggunaan materialitas dalam audit, yakni untuk membantu penggunaan laporan di tahap akhir untuk bisa membuat keputusan akhir. Langkah penerapan materialitas, tetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Menentukan materialitas kinerja. Nah, langkah ini merencanakan sejauh mana pengujian. Mengestimasi salah saji total dalam segmen, mengestimasi salah saji gabungan, dan membandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal atau revisi tentang materialitas. Langkah 3, 4, dan 5 ini adalah mengevaluasi hasil. Memahami bisnis dan industri klien. Standar audit mengharuskan auditor untuk melakukan prosedur penilaian risiko untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis, klien, dan lingkungannya untuk menilai risiko salah saji material dalam keuangan, termasuk permintaan keterangan dari manajemen prosedur analitis. Faktor yang meningkatkan pentingnya memahami bisnis dan industri klien. 1. Teknologi informasi memengaruhi proses internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi akuntansi. 2. Klien memperluas operasi secara global, seringkali melalui usaha patungan atau aliansi strategis. 3. Meningkatnya pentingnya modal manusia dan aset tidak berwujud lainnya telah meningkatkan kompleksitas akuntansi dan pentingnya pertimbangan dan estimasi manajemen. 4. Banyak klien mungkin telah berinvestasi dalam instrumen keuangan yang kompleks, seperti kewajiban hutang yang dijaminkan atau sekuritas berbasis hipotek yang mungkin telah menurun nilainya. 5. Fluktuasi kondisi ekonomi di seluruh dunia kemungkinan besar akan meningkatkan resiko bisnis klien secara signifikan. Kesimpulannya, perencanaan audit merupakan tahap awal dari proses auditing yang sangat menentukan dalam kesuksesan penugasan audit. Materialitas audit merupakan suatu salah saji laporan keuangan yang dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat memengaruhi keputusan pemakaian laporan keuangan yang rasional. Perencanaan audit yang dilakukan dengan baik dapat menciptakan audit yang efisien dan efektif. Kegagalan merencanakan penugasan audit secara tepat dapat menyebabkan penerbitan laporan audit yang keliru, atau audit menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Tujuan dari materialitas dalam proses audit yaitu membantu penggunaan laporan keuangan di tahap akhir untuk bisa membuat keputusan akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.